Oh, gitu. Ini orang nyebelin ya. Lama-lama. Justru Gilgan? You know Gilgan? enggak, gue sering denger apa sih dia scream something. Oh iya. Dia meninggalnya kenapa? Belum. Ya bagus lah kalau udah mendingan. Iya, kami sih lagi proses penulisan lagu untuk album berikutnya. Yang sekarang terjadi 9 bulan terakhir ini kan kayak ini genosida pertama yang didokumentasikan. Gimana sih pada akhirnya ngelihat para serigala militia di daerah-daerah mentreatment mereka untuk tetap solid, untuk tetap bisa datang ke Ya karena kalau konser dilihat kan kalian? luar biasa tuh. Gimana pertanyaan tadi? Udah panjang. Iya. Welcome back to Ring! Harus didirect ya mereka. Ini kayak sutradara. Iya emang. Gimana cara hati? Ini kayak ngedirect semuanya. Iya. Karena udah ketahuan, Iya. ya. Jadi ya udahlah, udah ketahuan bintang tamu kita. Yang hari ini luar biasa banget. Luar biasa Yang sekali. Ini merupakan satu band yang ditunggu-tunggu di Kota Madiun. Pasti. Ini kali kedua kami main di Madiun. Akhirnya tahu ya, kalau artikel 2019 kami datang, seru banget ya. Masih teringat sampai sekarang. googling. Oh kita pernah ya Madiun? Ternyata udah pernah ya. Ya udah langsung aja ini Saya dia. waktu kita Ada karena di Madiun jadi manggilnya Mas aja ya. Mas. Ya. Ada Mas Aryan, ada Mas Kemot Yes. dan ada Mas Semi. Oh, ya. siap. Minus Mas Ricky. Ya, karena ada sesuatu hal. Ya, ada sesuatu hal yang Yang nggak kasus bisa seperti datang ini. ya. kasus ya. Kasus besar sebetulnya. Boleh tahu kasus apa nih? Iya, sekarang ada Enggak, aku nungguin yang lucu. Ya, oke. enggak dia sakit. Ini Enggak, ini serius. Ini asli serius. Ini serius. Karena ngarap lucu dikasih yang bener ya. Ekspresinya udah masuk gitu. Iya. Sedihnya itu belum. Sedihnya udah masuk. Welcome back to Madiun, Seringai, dan thank pastinya you. ini Jadi merupakan kalau ngangkat kedua ya. Ya. Welcome back bro. Welcome back. Karena 2019 pernah kesini dan akhirnya 2024 menyambangi Madiun dan ini menariknya adalah mereka baru banget untuk ke Madiun. Maksudnya nggak ada waktu Enggak, untuk kemana-mana. 2019 pernah dulu. Iya, I know. Tapi langsung ke sini kan. Oh, Iya. Jadi belum menikmati pecel. Kenapa selalu terpatahkan gitu ya? Belum menikmati pecel? 2019 pernah. Iya. Bener sih. Betul. Nah, dan kita tadi naik pesawat, flight dari Jakarta sekitar jam berapa tadi? Mestinya jam 4, Jam 4, tapi sorry. delay jam 5. Dan dari Solo Kita mampir kita dulu tadi. mampir dulu ke Lokananta terus langsung ke sini. Oh, oke. Biasanya soalnya kalau ngeliatin vlognya Seringai ini selalu rajin kulineran. Benar. Masih sering nggak kalau misalnya di kota-kota di daerah-daerah gitu cari makanan enak? Ya, Memang itu hiburannya sekarang malah. Hiburannya Memang gitu ya? Jadi kalau abis manggung terus kita minum-minum di bar gitu, kayak Biasa. besoknya pegel. Iya. Dan di Jakarta udah banyak kayaknya. Jadi lagian kayak misalnya gua dan Semi gitu kita punya bisnis nightlife juga ya, itu udah biasa gitu. Iya. Jadi begitu weekend carinya ya makanan gitu. Ya, tapi sebetulnya ada juga problemnya di mana kalau misalkan dulu pada zamannya si Seringai masih sering keluar malam setelah manggung itu adalah kita manggungnya bukan yang paling terakhir. Jadi ada waktu. Biasanya gitu. Maksudnya Maksudnya manggung jam 7 nih. Manggung jam ya, 7, Manggung jam 9 udah ada bintang tamunya atau headlinernya ada. Oh, kalian yang minta? Enggak. lo bukan misalkan Belum biasanya. Lebih suka main terakhir atau awal-awal? Awal-awal. Oh, justru Sebetulnya awal-awal. awal-awal. Ya mungkin kayak jam 6 jam 7 malam tuh sempurna lah. Udah bisa pakai lampu. Jadi biar bisa Udah agak habis itu gelap. biar santai lah. Mana gitu. Orang datang ke show juga masih segar. Benar. Iya. Belum capek. Habis itu masih bisa nonton band selanjutnya Betul, atau ngobrol-ngobrol betul, ya atau betul. makan atau ke bar atau apa. Nah, sekarang tuh rata-rata seringnya beres main tuh jam 12,
jam 1. Terus penontonnya udah Kita bisa. Udah kena tendangan mosing, Iya, ya kan? gitu. oh udah berdarah-darah gitu. Udah berdarah-darah. Wah, sering guys. Lagi kan. Sering nih, saya lagi. Kadang-kadang juga Saya kan lagi. di sering misalnya di acara sering yang main hari Sabtu misalnya 1 Agustus misalnya. Terus kita acaranya ngaret. Kita mainnya sebetulnya udah hari Minggu. Ini menyalahi kontrak. Kita main besoknya. Iya, gitu. Setengah satu. Berarti bisa dikatakan punya 2 kali berarti. Iya. Dalam hari kan. Tapi menarik sekali ketika Seringai selalu berkunjung ke kota-kota ya second city lah ya, daerah-daerah yang mungkin cukup jarang untuk ke situ. Apa sih yang dirasain? Apakah memang crowd-nya selalu berbeda, hype-nya selalu berbeda, atau mungkin Selama ini orang-orangnya? kan beda kan. Jakarta Ya, dengan second betul. city pasti beda. Mulai dari scene-nya, penontonnya dan lain-lain. Gimana Mas Arya? Gimana pertanyaan tadi? Udah panjang. Kita diulang ya. Durasi, dur. Padahal udah Apa bedanya? Udah klimaks. Iya, apa bedanya? Ya kesan-kesannya kalau di daerah-daerah Second gitu. city gitu. Rata-rata selalu seru sih ya. Selalu merasa Karena lebih mungkin juga crowd-nya juga all out karena kami juga nggak sesering itu main di Betul. kota kalian. Betul. gitu. Iya. Cuma di second city yang paling ramai kalau menurut Mas Arya? Oh banyak. Banyak ya? Justru Apa ya di Jogja, Makassar, Jember seru. Surabaya juga seru. Banyuwangi. Iya. Banyaknya waktu itu seru. Bali. Banyak sih. Berarti buat Seringai malah justru manggung di second city atau di daerah-daerah malah sering mungkin. banyak kejutan-kejutan mungkin ya. Kalau di Jakarta nggak ada yang nonton berarti. Apa? Di Jakarta nggak ada yang nonton. Ya maksudnya kalau misalnya di Jakarta. Gitu. misalnya di Madiun gitu, ada berapa 3.000 orang datang. Ya di Jakarta paling cuma 2.900. Lebih dikit sih ya. Nggak sebanyak di Beda dikit. Iya. 6 kalian. 100 orang itu Iya. tidak pernah nonton Seringai. Akhirnya datang. Kayaknya mereka kesininya karena night life-nya ya. Kayak datangnya ke situ. Iya, mungkin ya. Karena Bukan nonton gitu. Iya. Nah, terus gimana sih pada akhirnya ngelihat para serigala Melita di daerah-daerah mentreatment mereka untuk tetap solid, untuk tetap bisa datang ke Ya karena kalau konser dilihat kan kalian. luar biasa tuh. Kalau ngeliat Seringai nih kayaknya apapun yang dilakukan tuh selalu dilakukan gitu sama fans-fansnya. Iya. Iya nggak sih? Kayak main motor, semuanya main motor. Oh gitu. Ini orang nyebelin ya Gue lama-lama. justru nyari mengumpulkan data. Oh gitu. Oh gitu. Ini orang nyebelin lama-lama. Atau mungkin loading. Karena capek gitu. Gimana mentreatment para serigala Militia ini? Itu ngegoreng sebenarnya ya. Kita beli motor, terus kita paksa orang lain supaya ikut main motor supaya harga motor kita naik. Kalau dijual lagi. Oh ternyata itu. Taktik pedagang sebenarnya. Goreng dari industrinya ya. Iya. Udah kan gitu. Benar. P3K, pedagang pura-pura kolektor. Iya. Jadi ini mau dijawab atau enggak? Tapi kalau gue sih ngerasa nggak pernah nge-treatment terlalu gimana, tapi lebih ke Iya kayaknya begitu sih. ternyata kita punya sebuah selera gitu ya, punya Oke. satu estetik atau apa yang kita suka yang ternyata relate sama teman-teman. Jadi kayak menurut gue sih berbagi kesukaan yang sama. Gue dengerin ini, ternyata mereka suka juga gitu. Nih kayaknya lu kayaknya perlu dengerin band baru ini gitu. Oh ternyata mereka relate juga. Terus kan salah satu kebiasaan seringnya adalah nge-sharing dan nge-rekomen new talent yang kayak gitu, juga. I see. Gitu. Jadi Itu sampai hari ini nggak pernah berhenti sih gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita main ke daerah-daerah terus ada band-band yang Potensial ya. Yang menarik di luar lah. potensial Menarik. tapi tiba-tiba misalnya kadang-kadang ada meet and greet, kadang-kadang pas di backstage itu, bang sorry ini rekaman rekamanku. iya. Nah, itu sih gue suka itu gue iya. selalu kumpulin. Tak kasih habisin. Tak kasih. Ada. Apa? Besok Gue aja. kumpulin, saya gue sampai banyak baru Jual. ternyata dijual enggak. Tapi seberapa menarik band-band atau musisi-musisi baru ini untuk teman-teman Seringai? selalu menarik. Iya, selalu menarik. Banyak juga sih. Apapun genrenya. Enggak sih kalau menurut gue ada yang bagus ada yang enggak sih. Iya. Jadi selalu menarik maksudnya untuk tapi didengar. ada lagi ke ini ya. Lu mau jujur kan? Iya. Kadang-kadang ya ini punya ada yang ini bagus banget, ada yang ini punya potensial. Ini Kalau biasa-biasa yang aja gitu. Ya ini biasa, tapi kadang-kadang juga ini kayaknya mungkin bagus tapi bukan yang terlalu
gue dengerin gitu Oke. misalnya. Kan kadang-kadang orang suka menjelaskan, wah lu suka metal, wah lu dengerin Nightwish juga nggak? Misalnya, wah gue nggak terlalu dengerin Nightwish. Oh iya. Gitu. Balik lagi selera gitu ya. Oh lu suka Lamb of God gitu? Iya, gue dengerin Lamb of God tapi gue nggak terlalu into Lamb of God misalnya. Gitu. Nah, kalau gue lebih suka ke Gero Geri GG misalnya. Sopo itu? Siapa itu? Ini sopone gitu. Tapi kalau ngomongin genre di luar yang kalian mainkan nih, sebenarnya genre yang cukup kontras yang sebenarnya seorang Aryan, seorang Kemot, seorang Semi ini seneng tuh Apa sih? Banyak. Justru kita malah banyak berbagi kegemaran yang di luar genre yang kita bawain. Gitu. Misalnya? My Bloody Valentine, terus udah gitu yang kayak gitu-gitu. Justru itu yang memang kayak Ricky itu sangat mendewakan My Bloody Valentine, salah satu reference dia gitu. Terus yang gue juga ngerasa relate, gue juga dengerin lah gitu. Justru banyak obrolan kita. Ricky sama Kemot tuh senang musik kayak My Bloody Valentine tuh. Buat gue itu yang nomor 2 soalnya. Slow Dive. Tapi maksudnya kita juga nggak selalu mengaplikasikan ke influence musik Seringai dalam menulis lagu juga sih. Maksud gue misalnya gini, si Seringai ini adalah orang-orang yang mendengarkan musik yang variasinya tuh bisa random dan luas banget gitu. Maksudnya tercermin misalkan kita on the way dari Solo ke Madiun di mobil seperti biasa langsung dibajak Bluetooth-nya sama handphone pribadi. Dan apa yang dimainkan? Nah, maksudnya playlistnya di situ dari Beach House, terus sampai Vanessa Paradis, sampai Nancy Sinatra, sampai Whitney Houston. bisa mungkin Whitney Houston gitu kan dan segala macam sampai tuh. Wolf Brigade, Sampai Wolf Brigade, sampai semuanya gitu bisa dibilang semua genre lah gitu ya. Yang kita pikir enak tuh ada di playlist itu gitu bisa dibilang. Karena mungkin mindset beberapa orang ngelihat bapak-bapak metal ini kan, wah ini pasti dengerin metal. Terus ini gitu. Iya, Dangdut, juga dangdut. sih. Enggak sih, enggak terlalu. Enggak ya? Nggak terlalu ya. Enggak merhatiin sih dangdut, enggak tahu. Enggak Emang merhatiin. enggak aja. Belum kali enggak tahu. Gilga? You know Gilga? Enggak, gue sering denger apa sih dia scream something. Oh iya. Iya. Something Itu like apa? that lah. Itu. Scream itu. Karena ini Apa sih rumahnya. dia musisi Iya. scream? Oh. Itu. Dia meninggalnya kenapa? Belum. Belum. Ya bagus lah kalau udah mendingan. Aduh ini rumahnya lagi. mulai gelap. Aduh. Iya. Ini yang menarik nih. Di topinya Bang Aryan nih. Ya, FIFA Palestina. Ini baru tapi baru. Baru ya. Oke. Dapatkan di Di bawah ini ya. Terus bawah ini nih. Ya, Ini seberapa- topi ini temen gua yang bikin. Dia ilustrator sama dia kadang-kadang suka bikin lukisan namanya Catherine Carnadi. Dan dia sejak tahun lalu tuh dia ya rata-rata orang di sini dengan isu Palestina kalau memang lo pro Palestina kan kadang-kadang lo apa ya? Lu stres sendiri karena gue bisa bantu apa nih? Gue bisa Nah, bantu ya, apa benar. nih? Sementara Benar. sementara yang sekarang terjadi 9 bulan terakhir ini kan kayak ini genosida pertama yang didokumentasikan. Iya. Jadi orang kayak Ngeri, nggak ya. mau ngapain. Nah, teman gue ini Catherine dia akhirnya bikin merchandise Viva Palestina ini dan dia kemarin sempat kayak berhasil mendonasikan sekitar 65 juta. Oh. Ya. Dan ini kalau mau tertarik masih ada beberapa merchandise-nya di Tokopedia kalau nggak salah. Iya Namanya satu FIFA satu Palestina. topi ini kan 65 juta harganya kan? Iya. Satu topi. Jadi cuma satu lagunya. Satu orang. Iya. Lebih ke lelang ternyata ya. Yang beli juragan 99 lagi. Udah gitu gue belinya lewat belakang. Itu harga ordal ya. Udah harga order. harga order. Jadi Order sebagai berlipat. bentuk dukungan gitu ya. Untuk Iya. ngebantu lah buat mereka. Ya dengan Seringai pun kita juga kemarin sempat ikut eventnya M-Block apa namanya kemarin? Iya, Charity. untuk Gaza itu. Iya. Ya di situ kita bikin 200 t-shirt yang profitnya emang total buat disumbangkan. Pertama tuh disumbangkan ke kedutaan ya, Iya, betul, kedutaan. Palestina. Terus kedua kita bikin 1000 piece dan kita donasikan lewat Basnas. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin Free Palestine, sepertinya semua sepakat bahwa ya kita juga merasa support untuk pembebasan kemerdekaan Palestina gitu ya. benar. Tapi kalau ngelihat khususnya Mas Aryan ini ya, kalau ngelihat story-storynya juga
getol banget nih Ya. untuk mengkampanye itu. Ya. Seberapa urgent sih sebenarnya isu itu untuk bisa diangkat dan mungkin bagaimana Seringai ini bisa menginfluence si serigala militianya untuk bisa peduli sama Palestina? Ini kalau dari sejak tahun lalu juga kita udah beberapa kali show dengan visual dengan ada tentang itu. Itu juga 2016 kita udah pernah nulis lagu judulnya Gaza. Iya. ya 2016. 2016 kalau gua nggak salah. lagunya instrumental tapi based on jadi flow lagunya tuh kayak apa ya? Endingnya tuh menurut gua menuju harapan, menuju kemenangan lah gitu. Asik. Bahwa Palestina masih bisa ini ya merdeka gitu. Ya harus. Harus ya. Ya. From river to the sea, Palestine will be Tapi kalau free. ngomong urgency memang menurut gue ini terparah sih maksudnya. Mereka nggak pernah melakukan agresi separah sekarang, terus terdokumentasi, Betul. tapi tidak ada tindakan. Enggak, dari dulu sih mereka melakukan agresi tapi tidak terdokumentasi. Iya. Baru sekali ini Hampir real time. Iya. Hampir real time. Dan ternyata baru sadar ada pembiaran gitu kan. Iya. Jadi menurut gua kalau semua akhirnya kayak tadi topik tadi apa sih yang bisa kita lakukan? Ya minimal bersuara. Betul. Ada orang yang bilang apatis terus yang ngapain cuman ngemeng doang gitu. Iya. Tapi menurut gua enggak sih. gua bersuara. Ternyata kalau memang dunia sekarang dikendalikan sama algoritma ya kita penuhi algoritmanya gitu. Nah, bagaimana Seringai ini pada akhirnya bisa mengorganize teman-teman musisi lain misalnya untuk bisa bikin charity, untuk bisa Waktu itu sih bukan diorganize oleh Seringai sih. Iya. Itu diorganize sama M-Block. Oke. Yang giat mengorganize itu juga Eka Anas, Oh, vokalisnya. Kalau itu Brandals, dia, dia kalau itu dia di luar M-Block sih ya. Iya di luar Iya. Iya. Dia get Kayak terus waktu itu kayak bikin demo turun ke kedutaan Amerika yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, kalau ngomongin Seringai ini dari dulu emang lagu-lagunya emang selalu menyuarakan berbagai macam isu-isu ya. Betul. Misalnya apa namanya fanatisme beragama mungkin dan lain-lain. Apa mungkin sebutin satu-satu deh dari Mas Aryan, Mas Kemot dan Mas Semi. Lagu Seringai yang paling relevan yang masih bisa didengerin sampai sekarang. Lencana. Lencana. I see. Iya. Satu. ACAB. Mengadili persepsi Dari persepsi juga. juga. Mengadili persepsi juga. Iya. Dua Mas itu Kemot, sih. Sama versi, sih. Ya maksudnya oke. menurut gua dua itu yang terus relevan. Omong kosong, omong kosong. Kosong. Itu ya lirik-lirik Seringai kan sebenarnya lebih kayak ini juga sih, kayak dokumentasi sebuah era. Jadi ketika nanti 40 tahun lagi generasi mudanya mau ngelihat lagi dulu tahun 2000-an antara 2000 sampai 2000 sekian tuh Kayak apa sih? kayak apa sih? Oh liriknya banyak cerita tentang ini gitu. Jadi berarti problem di masa itu diceritakan di situ. I gitu see. kan. Yang sedih adalah kalau 40 tahun kemudian topiknya Masih relevan. berarti Iya. Iya. Kondisinya nggak berubah kan. masih mengerikan sebenarnya gitu. Makanya menurut gue lagu kayak mengadili persepsi gitu atau Lencana parah juga kalau masih terjadi sampai sekarang gitu. Iya, Berarti iya. Kita mau berkoar-koar gitu ya tetap aja terjadi gitu. Betul. Kita album terakhir pernah bikin lagu judulnya AI loh. Oh iya. Sekarang makin lama makin relevan kayaknya. Iya. Makin parah ya kayaknya. Tapi Ya, buat makin canggih aja. makin Parah canggih. tapi itu lebih kayak antara masalah dan keuntungan juga. Iya. Antara memudahkan tapi juga ada sedikit ancaman juga. Kalau gue sih menulisnya AI berdasarkan Terminator. Iya. Ini Skynet is coming gitu. Seringnya ini berarti visioner juga berarti. Iya. Peramal ya. The Simpsons. Kayak The Simpsons. Iya, kayak The Simpsons. Iya, kalau Iya. dipikir-pikir memang AI sekarang kan bisa dibilang udah mulai apa ya sedikit pengaruhnya udah gede banget. Betul. Apa harus pakai AI, apa pakai AI. Efeknya tapi luar biasa juga, ngeri gitu. Ada robot bunuh diri. Gue lihat di Korea. Instagram, di Korea. Maksudnya? Jadi ada robot yang kerjanya terlalu community. Oh, I know. Iya. Iya. Menjatuhkan diri dari atas gitu. Iya, kayak di tangga itu kan? Iya, Yang di viral. tangga. Iya. Oke. Teknologi juga bisa Luar kayak biasa, luar bisa biasa. nge-influence orang-orang buat ngikutin juga kan? Akhirnya Oke. bahaya itu juga. kenapa lu tahu kenapa ini robotnya akhirnya menjatuhkan diri? Kenapa? Soalnya pas mau minum sianida nggak ada tangannya.
Aduh, Yang ada tangannya nggak bisa gini-gini juga. dong. Mau gantung diri juga, aduh gimana nih talinya? Nggak ada leher. Iya, nggak ada leher. Akhirnya menjatuhkan diri. Iya. Sini aja deh. Oke, Seringai akan manggung di Rock Nation Madiun. Mungkin ada sajian khusus yang akan dihadirkan di tengah teman-teman. Ada. Kami akan tidak menampilkan Ricky. Nggak boleh ketawa, sakit. Oh iya. Harus serius. Nggak perlu. Nggak perlu gitu. Project, Besok ya. kenal sama additional berarti ya? Iya. Oh ya, siapa edisionalnya? Kita dibantu sama Derek dari Dark Soul. Dark Souls, dia tuh Dark Souls, Hellcraft, juga. Carnivore, Iya. Abolish, apa tuh bandnya Daniel. Oh iya. Nah dibantu sama dia. Oke. Dan lumayan kan kita, Ricky nggak bisa tuh kayak baru Amin 3. ya, Amin dua. tiga. Amin dua, iya. Amin 2 dan kita, wah siapa nih pokoknya yang biasa kita pakai additional tuh Nggak bisa. kita nggak bisa, jadi wah ini jangan-jangan kita harus cancel. Ternyata ada alternatif ini aja, oke bisa nggak emang 11 lagu? Pas semalam latihan, wah bisa. Bisa. Hebat juga dia. Terus dia aja apa? Ya, tapi lucunya adalah waktu kemarin kita tanya sama dia, lu tuh udah pernah ngulik lagu Seringai sebelumnya apa belum? Belum sama sekali. Oh ya? Sama sekali. Berarti tanpa latihan dong? Latihan. Latihan. Cuma Oke. langsung bisa. Dia hanya ngulik semalam. Jadi dia tahu kayak 1, 2, 3 lagunya yang familiar, tapi dia nggak pernah ngulik. Betul. Itu pun nggak semua lagu. Dan ini tanpa ada proses dia sama Ricky ketemu. Misalkan Ricky ngasih video, ngasih dia main, terus kirim. Karena biasanya kalau misalkan ada gue atau ada Kemot gitu, kita suka bikin video inilah playthrough. Betul. Playthrough untuk dikirim ke additional gitu kan. Nah itu nggak ada proses itu. Dia langsung main aja sendiri. Luar biasa ya. Gila. Dulu gitu ceritanya. Pantat gua sampai panas. Hidung terus ngulik gitu. Jago banget. Lu tau gak, gue diceritain, dia kan anak Pamulang kan? Sahabatnya Daniel DS, Dark Souls. Oh iya, Godland kan? Iya. Satu main tongkrongan. Iya bang, si Derek ini, dia pernah mencoba mendaftar ke, apa sih yang kayak Muri, apa? Records Oke, gitu. Muri. Iya, dia karena gue gak tahu dia ngerekam video atau apa, dia mengcover lagu metal tuh kayak 100 Oh iya? 100 video atau gimana gitu. Iya. Dan berhasil tercatat di Muri. Ternyata ada yang lebih banyak. Berarti masih kurang berarti ya. Berarti rugi dong. Rugi. Lagi. Aduh, ada yang lebih banyak. Ya udah deh. Oh yang pantat panas nih. Oke, terakhir untuk Seringai Ya. mungkin project-project Cepet amat ya. Mana sih? cepet ya. Iya. Karena kita tahu kalian capek ya, Iya, harus biar bumbu istirahat dulu. ya, biar istirahat dulu. Oh, santai. Kayak tadi bocoran kayaknya nggak pengen istirahat dulu kayaknya. Enggak, aku dari awal udah diintimidasi sih. Main fisik kan. Jadi langsung aja dihabisin udah. Terakhir mungkin project-project terdekat ya mungkin beberapa campaign tentang Palestina juga masih aktif disuarakan, tapi untuk Seringai sendiri mungkin ada beberapa karya lagu baru, video klip, anything. Iya, kami sih lagi proses penulisan lagu untuk album berikutnya. Oke, full album. Full album. Rencananya begitu. Rencana berapa lagu? Yang so far sih udah 89 lagu ya. 9 Oke. ya. Iya. Tapi ada rencana untuk collab atau featuring itu? Belum Jadi kepikiran. kalau soal collab atau featuring itu biasanya Lagunya seringnya udah itu agak jadi. ini cocoknya sama siapa ya gitu. Jadi bukan kayak kita suka ditanya mau nggak collab dengan apa Nama baru yang nama lagi baru, nama rising. besar atau apa itu kita nggak ke situ. Kita kayak ini karakter pasnya misalnya kayak vokal sini nih. deh, ya. Nih, kayak kemarin kita Star Cult. Ini karakter vokalnya siapa ya? Oh kayaknya cocok sama Danila soalnya dia agak bluesy gitu. Jadi kita ambil Danila. Oke. Tapi senang mengeksplor musisi lain untuk kolaborasi nggak sih? Maksudnya untuk yang beda genre gitu. Kalau bisa aja sih. Menurut gua nggak ada yang dipaksa. Soalnya kadang-kadang kami juga mikirin kalau lagunya bagus dan hits tapi kita nggak bisa bawain live percuma juga. Iya sih. Tapi kalau beda genre sih sebetulnya selama ini udah kita lakukan. Danila pertama beda genre. Dulu kita album pertama Akselerasi Maksimum itu sama Ade Juanita, dia hip hop.
Iya. Ya kan? Dia tuh vokalis hip hop gitu. Raisa waktu itu merch doang atau merch doang ya? Dia kan Nggak ada ini apa-apa itu. kita pernah manggung bareng, tapi waktu itu kita pernah sepanggung bareng maksudnya. Dia membawakan lagu Indonesia Raya waktu kita main untuk Opening Metallica, yes, 2013. Karena momentum itulah gitu. Terus apa? Prisa juga kan Ya, in a way beda. in a way beda. Jadi Oke. selalu beda sebenarnya. Selalu beda dan Udah mungkin dilakukan sebenarnya. Paling Jill step forward lah yang masih mungkin satu. Tapi gitu itu ya. belum pernah rilis resmi sih. Ya Di side vinyl, 7 inch. iya. Ini Alexandra. Oh iya. Oh iya, oke. Iya. ngobrol sendiri mereka. Udah, ya terima kasih pastinya. Thank you, Untuk thank you. Seringai, tepuk tangan dulu dong untuk Seringai. Yeah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah. mampir di sini. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Matur banyak. nuwun. Sama Madiun. Jangan lupa untuk cobain pecel Madiun ya di sini. brem. Ya nggak di sini juga sih, besok-besok lah ya. Iya, Ini brem kue atau brem minum? Brem. Oh. Bukan yang belum itu. Iya, lain lagi. Minuman haram terus. Ada yang harap di sini. Alhamdulillah kalau nggak ada. Sering nggak ngomong alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Ya, buat terima kasih teman-teman banyak ya. semuanya yang sudah menonton episode kita kali ini. Ya. Spesial banget barengan sama Seringai dan pastinya masih banyak sekali band-band yang akan kita hadirkan di Betul Riff banget. untuk episode-episode berikutnya. Berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, Di sini, anything. di sini, Oh Iya, iya, ada di sini. Sini. Ya. sama di Di sini. sana. Iya. Dan Di juga mana jangan aja, lupa klik tombol ini. Tombol apa? iPad. Ya udah deh. Oke, Akhirnya makasih ya. saya Turan Turmeda pamit. Saya kreator juga undur diri. Sampai ketemu lagi. Yes, di Di episode berikutnya. berikutnya. Yeay, bye.